Saya William Mitchell, bule tukang tempe. Sudah 1,5 tahun jualan tempe di London. Saya datang pagi buat tenda dan masak. Sejak kerja di Jakarta 20 tahun lalu, pertama kali saya ingat waktu saya makan tempe itu di Kelapa Gading. Apa ini? Saya lihat warna coklat, nggak tahu. Makan, wah enak. Tiap hari habis itu, tiap hari makan tempe. Itu tempe orek. Biasa makan. Habis itu 7 tahun di Indonesia, makan tempe terus tiap hari di warung. Biasa di warteg ya. Saya guru bahasa Inggris waktu itu, gaji kecil. Saya mulai belajar tempe di Jawa itu 2 tahun lalu. Saya pikir tidak ada tempe yang bagus di sini. Saya pikir saya mau bikin, tapi nggak tahu gimana. Terus saya ke Jawa, ke Malang, ke Blitar, ke Jogja, ke Bandung. Banyak pabrik tempe, belajar sama tukang tempe di situ. Habis itu saya balik ke sini, harus bikin di Inggris. Sedikit beda di Inggris, karena di Inggris dingin sekali ya. Di Jawa bisa bikin tempe, di luar aja. Tapi di sini ada inkubator. Dan saya belajar di sini lagi. Mungkin berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai bagus sekali. Saya pikir tempe saya sekarang, wah enak. Inilah tempe, makanan masa depan yang enak dan sangat menyehatkan. Sebagai rasa terima kasih yang mendalam kepada nenek moyang Indonesia, di setiap bungkus tempe kami mulai dari Meksiko, kami menuliskan frase, hadiah Indonesia untuk dunia. Saya jatuh cinta dengan tempe. Sejak saat itu saya makan tempe untuk sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari. And I was sure that it was going to be a big thing because it was great flavor and great nutrition and a great texture. Pertama kali, langsung cinta. Itulah, I love. Setiap hari dari itu makan tempe terus. Saya berada di Covent Garden di tengah kota London. Tempe semakin diminati dan semakin banyak kafe dan restoran yang menampilkan tempe dalam menu mereka. Saya akan menemui William Mitchell, seorang produsen tempe yang telah memproduksi tempe selama 8 tahun. Halo Will, Halo, tukang Endang. tempe. What a surprise seeing you here. Hello, Endang. Apa Apa kabar? Cuma tinggal 2. Udah 1 ya, Pino? Wah, cuma tinggal 2. Wah, ada cabai rawit dia? Ada dong. Enak. Pino. Tempe adalah hidup saya. Semua tempe. Semua hari saya bangun pagi, tidur malam. Kalau tidak masak tempe, pikir tempe. Jadi bisnis saya juga ya, makan tempe. That's kenapa saya setia tempe. And have a little try, tempe versatile, so as you... So saya pikir mau meningkatkan kapasitas produksi untuk sampai 500 kilo per minggu gitu, mungkin lebih, mungkin 500 kilo per hari, so seminggu bisa 5.000 kilo. And then dulu susah jual tempe ya, orang lewat warung saya, apa ini coba aja, tapi sekarang
Oh, lebih banyak orang sudah tahu ya. Saya mempromosikan tempe. Saya jual dari warung mungkin 75.000 porsi. Makan siang porsi. Banyak orang coba di sini. Mereka tahu tempe. Juga banyak orang di plant-based movement, vegan. So mereka cari protein. Tapi tidak dari daging. So itu juga lebih banyak orang sudah tahu tempe. Plant-based trend di UK in general, jadi banyak yang emang udah tertarik buat nyobain tempe gitu kan, tapi sebenarnya banyak yang masih bingung dan nggak tahu gimana gitu cara memasaknya. So we tried a tempeh lasagna, which was absolutely amazing. We tried tempeh koftas. So we've tried, for example, tempeh bacon, which is very thinly sliced tempeh, which we marinate and then we fry in the pan. And then you can have that for breakfast, which is the beauty, and this is why chefs are so interested in using tempeh. Years ago, I noticed a strange phenomenon. There were commercial tempeh shops starting to show up in the United States. I had fallen in love with tempeh 3 years earlier, and I was sure that it was going to be a big thing because it was great flavor and great nutrition and a great texture. So I believe in tempeh, which is growing at about 40% a year in the United States supermarkets. You can buy it all over the country now. It's a wonderful food. One of my big moments was when a local spiritual commune came to us and said, we need 2,000 pounds or about 1,000 kilos of your tempeh for a big gathering that we're going to have. So I said, sure, I can do that. And it was a couple months later that 10,000 people dined on our tempeh in a sweet and sour dish that they had made, and it was fabulous. I still think that's the biggest tempeh meal ever served in the United States. Halo, saya Rustono. Saya pengusaha tempe di Jepang. Saya lahir di Grobogan, Jawa Tengah, dan saat ini saya memiliki 2 pabrik dan salah satunya yang ada di belakang saya. Hari ini kami memproduksi 10.000 bungkus dan kami mendistribusikan lebih dari 1.000 titik di Jepang. Meliputi restoran, catering, sekolah untuk makan siang, hotel, toko-toko Asia, orang-orang Indonesia yang ada di Jepang, maskapai penerbangan, dan masih banyak lagi. Orang Jepang mulai menyukainya. Orang-orang dari berbagai negara berkunjung ke Jepang untuk belajar membuat tempe di tempat kami, dan sekaligus saya bisa memberi pelatihan kepada mereka untuk memulai usaha di negara mereka masing-masing.
tempe di Yogyakarta tahun 2003. Saya kira itu membuat dari kacang, tetapi terkejut dengan tekstur dan rasanya yang luar biasa. Saya jatuh cinta dengan tempe. Setelah kembali ke Meksiko, saya merindukan tempe, tetapi tidak ada yang menjualnya. Jadi saya memutuskan membuat sendiri. Tempe was not known at all in here in Mexico. So, of course, it's not fast to run a tempe business from zero because nobody knew it except for the Indonesian community or some foreigners that have been to Indonesia or are from other parts of US or Europe where tempe was more popular. I've been making tempe for more than 15 years and I cannot imagine doing anything else but making tempe and share it with people around. In Mexico, many people make tacos and Mexican dishes and hamburgers and sandwiches and mix it with local ingredients. So they are creating their own recipes and their own style of making tempe, which is very interesting. I've heard about this funky little Indonesian joint that is run by two daughters and their mom. This is Hardina. This place is amazing. Everything is good. Here you go, your rich truffle. This is my mom's competition right here. This home cooking comes from Indonesia, where Anna Wijojo grew up. She ran a restaurant at the Indonesian Embassy in New York before owning this place, along with her daughters, Melia and Diana. So it's you three doing the show, taking care of business. We've been conditioned since we were babies. How would you describe Indonesian food to folks? A cross between Indian and Thai. We have influence from the Chinese. We also have some Dutch influence. Can I get an order of tempeh fritters? Tempeh is traditional Indonesian food. It's really unusual to get fresh tempeh in America. It's almost like junk food, but it's not. I've never made tempeh. Okay, so I'm gonna show you. If you're familiar with tofu, tempeh is the unprocessed. Unprocessed Yes. tofu. You actually get the whole beans. We remove the hull. It's you and me. Yes. We have to soak the soybeans overnight. Boil for about 2 hours. Skim off the foam. Okay. Drain the water. I can start to see the hull coming Yeah. off them. So the hulls float. I knew there was going to be a method to the madness. This has been made for thousands of years, and I'm just learning it. Now we're going to boil them one more time. Just to soften it up a little bit more. Got it. These are the beans that have been dried. If it's wet, it won't ferment. Fermenting is a real key here. It breaks down the proteins and gives it another layer of flavor. Did anybody trade lunch with you at school? No. When you rolled up with the tempeh fritter, people were like, I'm having bologna. We're gonna put our yeast in there, put it in the bag. Then you wanna poke some holes so that the yeast can breathe. So now we leave it for about 2 days. Gonna funk up and then turn into a big old loaf inside of this. Yep. All right, so what are we making next? So the Indonesian name is achar. Spicy pickled veggies. Sugar. This is sambal ula. Salt here, water, vinegar, cabbage, Cucumber, red peppers. carrots, and canned pineapple. We like the juice. I got it. You let it sit for a few hours. Next thing, Tempeh. now, is it always that warm? So when it ferments, it creates its, Its own heat. Oh, so I'm fermenting all the time. So we're gonna make the batter. Flour, a little bit of turmeric, some garlic powder, salt, pepper, 1 egg, Got it. water here, scallions, cut the tempeh. You see the beans here? And what did you call the white stuff inside? Mycelium. Your psyllium, my psyllium, their psyllium. Tempeh goes in. And then we're gonna fry it. Dynamite. I'm telling you, the first time you ever tried tempeh, you should come here and try it.
It's got delicious texture. It's a bit nutty. I love the batter with the green onions. You get that little herbaceous kick. A little pickled veggie, that little acid kick. Fantastic. Well, to my surprise, the answer is tempeh. Tempeh is a fermented food, typically made using soybeans, that originated in Indonesia 300 years ago. Since then, it has been a staple due to its taste and affordability. It's a type of food that you would get if you can't afford meat. So it's basically a source of protein and a meat replacer, if you will. After dedicating 5 years to completing my PhD in food science on tempeh fermentation, in 2021, myself and other experts published the Tempeh Bible. So we summarized more than 50 years of tempeh publications and on tempeh fermentation also, and here are some insights that we'd love to share with you today. First one, on nutrition. Compared to beef, tempeh contains similar amounts of protein, energy, and iron, significantly lower amounts of saturated fat and salt, and significantly higher levels of fiber and calcium. Secondly, is about the energy efficiency. So that means how many grams of protein that we can produce for every unit of energy. Here is megajoule. So beef produces 4.4 grams of protein, while tempeh produces 17.3 grams of protein. That is almost 4 times more energy efficient. And third is about the emission efficiency. That means how many grams of protein that we can produce for every kilogram of carbon dioxide equivalent of greenhouse gas released to the environment. Beef produces 7.1 grams of protein, while tempeh produces 157.8 grams of protein. So that is more than 20 times more emission efficient. Last but not least, in terms of cost, tempeh can be 8 times cheaper than beef in Indonesia for the price per kilogram of food. So, tempeh is nutritious, sustainable, and affordable. Well, these figures are mind-blowing facts to me, as I imagine they are to you right now. Climate change is decreasing 1% of our global food production every year. This looks like a small number, but remember, our population is growing at the rate of more than 1% every year. So this means that year by year and month by month, day by day, we're getting farther away from being able to feed everybody on this planet. And this would only get worse if we don't do any intervention. Why? Because sadly, one of the major contributors to climate change is the way we produce our food itself. How we produce our food is threatening our grandchildren's ability to produce theirs. And the fact is that, for example, especially in the animal protein side, it's highly inefficient. Can you imagine that? It is contributing to more than 50% of the global greenhouse gas emission and is the #1 reason for global deforestation. If this does not change, not only increased food price, but only hunger, starvation, and even conflicts and wars between countries would be inevitable. Okay, well, let's speak about the solution. To speak about the potential solutions, it's important to acknowledge that our global food production is highly centralized and inefficient. For example, our key crops, soybeans, wheat, sugarcane, palm oil, these are being fed to factory farmings that would then lead to highly processing food production, then would lead to this distribution and transportation over long distance globally. Despite the fact that these very key crops can fulfill our nutritional needs and our sensorial needs. I'm speaking about that. We need great tasting food too, right? So the question is, could we ever be able to decentralize our global food production system and make it more efficient?
Now, I would like to speak about one potential solution that I would never thought about. And it turned out to be very fun. I never expected it to be. We're talking about tempeh. Okay, so who loves tempeh? I love tempeh. It's the coolest food. I'm biased, but it's the coolest food. I love tempeh. Tempeh's been my favorite food. It's a food that my mom fed me with when I was a baby as my weaning food. It was my favorite childhood snack, fried tempeh. And even until now, white rice, sambal, fried tempeh is my comfort food. So despite that it goes very closely with my daily life since I was a baby, the discovery started when I was obsessed with bodybuilding. I wanted to have the highest muscle mass and the lowest fat mass. I wanted to have six-pack, right? So I tried different sources of protein, like eating meat, eggs, or bodybuilding milk every day, but either that left me financially broke or bloated, right? So as a food scientist, I tried to look for alternatives. I tried to look into this publication, this meticulous journal articles, and discovery ended in 2021. So with other experts and myself, we published this called Tempeh Bible. We summarize, thank you. So we summarize more than 50 years of tempeh publication into this one 51-page that's been submitted to the #1 food science journal on earth. And I got some mind-blowing facts I would like to share with you today. 1, on nutrition, if we compare it to beef, tempeh contain similar amounts of protein and energy, significantly higher amounts of fiber, calcium, and significantly lower in saturated fat and salt. Second, on sustainability, for the same amount of protein that we can produce compared to beef, tempeh uses 4 times less energy. So it's 4 times more energy efficient, and it's 20 times more emission efficient. And third, but not least, on affordability. We Indonesians know how cheap tempeh can be, right? It could be 8 times cheaper than beef for the same amount of protein. Okay, so it's nutritious, it's sustainable, and it's affordable. But tempeh is just a food. How can it create this global change? You might think. I did think that too. But tempeh is not just a food. Tempeh is actually a process, a fermentation process that we can play around with the ingredients, change it into a fast kinds of ingredients to create something that is as nutritious, sustainable, and affordable. Today, I would like to share with you how you can make your own tempeh. Yang bikin tempe di Amerika. Warga Amerika yang pernah tinggal lama di Indonesia ini fasih berbahasa Indonesia, Jawa, dan Bali. Kerinduannya akan tempe, makanan favoritnya sewaktu di sana, mendorong Ryan untuk membuat tempe sendiri. Nama saya Andriani, saya dari Indonesia, saya pembuat tempe di Houston, Texas. Bersama Andri, Ryan mulai membuat tempe sejak tahun 2005, waktu masih tinggal di Anchorage, Alaska, untuk konsumsi pribadi. Setelah pindah ke Houston, Texas tahun 2011, keduanya mulai serius menekuninya sebagai bisnis. Sejak pindah ke Houston, baru kita sadar, wow, there's lebih dari 10 orang Indonesian di sini, 10.000 orang Indonesian di Amerika, di Houston. Oh, ini baru ada kemungkinan jadi bisnis benar, ya. Terus dari situ teman-teman mulai minta order, terus ya bisnisnya start dari sana. Keduanya fokus membuat tempe yang sehat dengan bahan kacang kedelai organik yang tidak dimodifikasi secara genetis serta tanpa bahan pengawet. Ada 3 produk yang mereka tawarkan, original tempe Indonesia, tempe dengan chia, dan hempeh dengan merek Andris Tempe. A better face of the company, I think. Emang dari pertamanya kan Andris ya. We made it. She's the Indonesian. Masa Ryan's Tempe ya. Produksi pun dilakukan dalam sebuah pabrik yang mampu memproduksi 1.000 bungkus tempe sehari dan dijual dengan harga $3,5 atau sekitar Rp50.000 per bungkusnya. Selalu fresh, kita nggak jual frozen untuk locally. Kalau kita kirim keluar kota, terpaksa kita harus kirim frozen karena
satu-satunya cara, kita kan nggak mau di sana nyampe di sana rusak gitu. Selain dijual ke semua negara bagian di Amerika, Andries Tempe juga dapat ditemui di beberapa supermarket di Houston, serta membidik pasar komunitas vegan. Sekarang banyak customer kita emang vegan, orang-orang karena tempe itu kan sehat sekali, really high in protein and no cholesterol. I chose to stop eating meat a long time ago, and I got tired of tofu. So we looked around for another source of protein, and we found Andries Kitchen. So we knew about tempeh for a while, but when you buy it in the store, it's all pasteurized, preserved, and it's not really good. But Andries makes it every week, so it's fresh. Untuk lebih memperkenalkan tempe ke masyarakat Amerika, Andries kerap ikut bazar sambil mengolah tempe menjadi berbagai macam masakan seperti tempe mendoan. Saya sebagai orang Indonesia bangga benar presented tempe. Kita bisa memperkenalkan, menduniakan tempe. Tempe sudah mendunia, sudah besar, sudah terkenal, dan kita tepat waktunya. Ini is the perfect time. You know, emang masih belum everybody knows about it, belum tahu semuanya, but it's growing so fast. Dari Houston, Texas, Rio Twasikal, Naras Prameswari, dan Nia Iman Santoso, VOA. Toko koperasi di kota Asheville, North Carolina ini menjual produk-produk organik dan makanan sehat. Di antaranya tempe yang tertata rapi di lemari kaca bersuhu dingin ini. Ada beberapa merek tempe, namun yang paling laris produk lokal Smiling Harah Tempe yang dijual mentah dan juga sudah dimasak. Pemilik perusahaan tempe keluarga ini adalah pasangan suami istri Chad Oliven dan Sarah Yancy. Chad pernah belajar di Cushi Macrobiotic Institute di Massachusetts. Dari sinilah ia mempelajari proses peragian dan bagaimana membuat tempe. Tempe I really liked, and it really stood out as a product that was really good, fresh and homemade, but there wasn't really a product on the market that we could buy at the store that we liked. So we made it for ourselves at home, and then with our community in Asheville the way it is and appreciating local made food. Tahun 2009, Chad dan istri mendirikan Smiling Harah Tempe yang artinya perut bahagia. Ribuan produk tempe mereka dipasok ke berbagai restoran dan toko, tidak hanya di kota Asheville, tapi juga di sejumlah daerah di kawasan Amerika bagian selatan. Even though their price point's a little higher because they're a small local company, their tempeh sells like crazy here. I mean, we're doing orders every week. Now that they've started to do marinated tempehs, not just the frozen plain tempehs, those have really taken off. So yeah, it sells really well. Selama beberapa tahun terakhir, Smiling Harah Tempe yang memiliki 6 karyawan ini memproduksi tempe di tempat ini. Namun, mulai awal bulan Mei tahun ini, produksi dipindahkan ke tempat baru yang lebih besar di daerah Barnesville, sekitar 25 km dari Asheville. Smiling Harah Tempe tidak hanya memproduksi tempe dari bahan kedelai, tapi juga dari bahan lain yang tidak lazim digunakan oleh produsen tempe di Indonesia, seperti kacang tolo dan polong hitam. Banyak konsumen yang senang dengan tempe non-kedelai ini. It's particularly good and it's got a more texture, is more like a chicken texture. It's very good. Usaha tempe kini menjadi tumpuan hidup Chad dan keluarganya. Namun lebih dari itu, baginya, tempe juga menjadi jendela untuk mengenal Indonesia. Hello Indonesia, please welcome me. It would be an honor to come to your country, to learn tempeh, to learn bamboo, to learn your culture, and to bring it back and share it with my fellow Americans. Dari Asheville, North Carolina, Supriyono dan Alam Burhanan melaporkan. Nama saya Seth Tibbet. Saya boleh bikin tempe di Amerika. Pria Amerika yang tinggal di Hood River, negara bagian Oregon ini memang seorang pembuat tempe. And I was a vegetarian, and I was always trying to explain to my mother where I got my protein. And I said I ate soybeans, so I was eating soy burgers that were just ground up soybeans and cooked in a pan. And they were not really that good to digest. Seth Tibbet yang mulai mengenal tempe tahun 1977 sewaktu bekerja di Tennessee, lantas belajar membuat tempe sendiri yang lebih mudah dicerna, memiliki tekstur dan rasanya enak. Ia mulai memproduksi tempe secara komersil tahun 1980 dan sejak itu terus memperbesar pabriknya. And then in 1995,
I didn't have anything to eat at American Thanksgiving, and everybody else ate turkey. And so I invented Tofurkey, which was something that resembled turkey in flavor and texture, but it was made from tofu and wheat protein, and that was the start of it. Sebagai pelopor makanan vegan terbuat dari tahu dan protein gandum, produk Tofurkey memperoleh banyak publisitas hingga memperoleh respon positif dari konsumen. Kini, Tofurkey memproduksi 2.000 kg tempe per hari, terbuat dari kacang kedelai organik. Seluruh proses pembuatan tempe, dari memasak, mengeringkan, mencampur ragi, dan mengemas dalam plastik berlubang, dilakukan dengan mesin. So, now we're going to go into our mini Indonesia. This is our fermentation room where the temperature is just like Jakarta. Here we're making tempe burgers. So we grow the tempe into the shape of a hamburger. And this has wild rice and brown rice and soybeans. And then we marinate it into a burger. Memang untuk pasar Amerika, Seth membuat tempe yang tak hanya mengandung kacang kedelai, tapi juga jawawut, beras, wijen, dan biji bunga matahari. Dalam ruang bertemperatur 31 derajat Celcius ini, tempe diinkubasi selama 24 jam. Setelah itu dikukus untuk mencegah kontaminasi, lalu dimasukkan ke ruang pendingin. Pemirsa, suhunya di sini ini adalah tempat penyimpanan, jadi suhu di dalam sini sangat dingin seperti kulkas raksasa, dan tempe-tempe yang sudah jadi disimpan di sini. Kita lihat Bapak Seth akan menunjukkan produk-produk lainnya. Di bagian lain pabriknya, Seth menjelaskan pembuatan produk-produk vegan Tofurkey seperti ayam panggang, sosis, pepperoni, dan bologna. We are sustainable and environmental is just by making foods like tempeh and tofu that are based on plants instead of animals. Seth juga hanya memakai materi daur ulang dalam pengemasan produk-produknya sebagai bentuk lain kepeduliannya terhadap lingkungan. Dari Hood River, Oregon, Ian Umar, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA. Ada pabrik skala kecil yang membuat tempe di Jerman, tepatnya di kota Heidelberg ini. Om Armin, sang pembuat tempe di sini, menyebutnya tempe. Bahan baku biji kedelai yang sudah direndam selama 1 hari direbus dan ditambahkan larutan asam untuk membunuh kuman. Jadi lebih higienis deh. Ada 3 jenis biji yang digunakan membuat tempe, yaitu kedelai, kacang hitam, dan kacang chickpea. Semua bahan ini berasal dari luar Jerman. Kacang chickpea atau kacang garbanzo berasal dari Mediterania, sementara kacang hitam berasal dari Australia. Butuh waktu 30 menit untuk menurunkan suhu kedelai yang baru direbus. Setelah dingin, tambahkan dengan ragi tempe dari jamur Rhizopus. Nah, yang beda dari pembuatan tempe di sini adalah proses penggilingan kedelainya. Di sini, Om Armins tidak membuang kulit bijinya, karena kulit biji kedelai itu mengandung gizi yang penting untuk tubuh. Kemas biji kedelai dalam plastik, terus padatkan. Dalam seminggu, Om Armins bisa membuat 1.500 bungkus tempe loh. Proses fermentasinya dilakukan dalam ruangan khusus selama 2 hari. Karena ini tempe buatan Jerman, jadi harganya pun harga orang Jerman dong. 1 bungkus tempe ini dihargai 4 euro. Atau hampir Rp70.000. Barry Schwartz sudah berpengalaman 15 tahun memproduksi dan menjual tempe segar di pasar New York. Meski demikian, Barry belum pernah ke Indonesia. Have you been to Indonesia before? Never. Barry mempelajari tempe melalui buku resep The Book of Tempe yang membuat tempe mulai dikenal di Amerika dan terbit tahun 1979 karya penulis Amerika Serikat William Shurtleff. Barry adalah seorang vegetarian yang mengaku jatuh cinta terhadap keajaiban tempe. Merasa frustrasi karena tempe di pasar Amerika yang ia rasa tak berkualitas, ia mulai produksi tempenya sendiri melalui labelnya Barry's Tempe. You know, the magic of making tempeh, that it's mycelium that's binding the beans together. I think the major problem is the big companies that are making it are making bad tempeh, so it'll never get traction.
You know, it has to be made fresh, not pasteurized. Tempe bukan barang baru di Amerika Serikat. Di supermarket besar seperti tempat saya berada saat ini di New York, tempe dengan mudahnya bisa ditemukan khususnya di bagian makanan sehat atau protein alternatif. Harganya, satu blok tempe seperti ini dengan berat kurang lebih 1/4 kilogram, $3,6 atau bahkan lebih mahal sedikit dibandingkan dengan harga dada ayam dengan berat yang serupa. Mengklaim produk tempenya segar, harga tempe Berry jauh lebih mahal, yakni $12 per setengah kilogramnya. Selain dari kacang kedelai, Berry bahkan juga menjual varian tempe dari kacang-kacangan lain, yakni fermentasi kacang polong, dan juga campuran kacang azuki dan juga beras coklat. Tempe buatan Berry salah satunya dipasok ke restoran vegetarian ABCV yang berada di Manhattan, New York. Tempe disulap menjadi sajian berkelas yang mengharuskan pelanggannya merogoh kocek lebih dalam. Chef di restoran ini memasak tempe kecap manis. Then we fry it crispy in coconut oil, and then it's marinated in a sauce of kecap manis and lime juice and shallots and chilies. There's also some black garlic here. We have fried shallots. We put on some bruleed banana. Dan burger tempe. So it has some different grains and seeds, sesame, pumpkin, hemp seeds, tempeh culture. We sear it, we marinate it in soy sauce and all these different flavors. Kedua sajian ini dihargai $21 Amerika Serikat. 1 dari 10 warga Amerika Serikat per tahun 2022 tidak lagi mengkonsumsi daging hewani, membuat panganan tinggi protein seperti tempe semakin naik daun. Meski demikian, tren popularitas tempe masih relatif lamban jika dibandingkan dengan produk protein alternatif lainnya. Because people don't know what to do with tempeh. But I think it also has to be delicious, so we need people to cook it well and, do right by it. Pelan tapi pasti, tempe tak hanya naik daun di negeri Paman Sam, tapi juga naik kelas. Segera membuat mental tempe jadi lebih bermakna positif. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Tempe atau tempe, bagaimanapun cara mengucapkannya, makanan tempe merupakan harta karun bagi warga yang tinggal di Amerika. Tempe cukup populer di Amerika, namun tidak mudah membeli tempe yang original dan berkualitas. Nah pemirsa, ada tempe goreng seperti ini di Brooklyn, New York tuh jarang banget. Tapi asal tempe ini mungkin dari Boston, seperti cerita saya mengenai 2 profesional Indonesia yang mempunyai perusahaan di Boston bernama Boss Tempe. Mereka juga punya pabrik di Somersworth, New Hampshire. 2 pasangan profesional muda Indonesia dari Boston, Massachusetts mendirikan Boss Tempe. Walau latar belakang mereka bukan dalam bidang kuliner, mereka mempunyai peran yang saling melengkapi. Daniel Kurnianto adalah seorang insinyur desain otomasi lab. Daniel menemukan cara untuk membuat tempe tanpa pengawet. Melia Tio asal kota Kudus adalah lulusan S2 Boston University dan kerja dalam bidang pendidikan tinggi. Melia mempunyai peran untuk manajemen Boss Tempe. Sementara Aristia Duyanti yang mempunyai latar belakang di bidang desain grafis dan bekerja sebagai fotografer, dia bertugas membantu untuk mendesain produk termasuk pengemasannya. Dan Octavianus Asoka adalah satu-satunya yang mempunyai latar belakang di manufaktur makanan. Okta bertanggung jawab pada proses pembuatan tempe. Awalnya itu karena kita mulai dari kota Boston di Massachusetts, jadi Boston. And then like you said, jadi sekalian juga boss as boss, pemimpin gitu. Jadi kita believe on those two artinya gitu. Semuanya bermula dari cinta. Jadi karena saking cintanya sama istri, Pak Daniel akhirnya coba-coba cari-cari informasi riset mengenai gimana cara bikin tempe, terus sampai beli buku panduan makalah tempe, terus coba-coba sendiri, akhirnya berhasil, enak. Tempe ini dijual dengan harga $3,5 Amerika atau hampir Rp50.000 dan dapat dikirim ke seluruh penjuru kota di Amerika. Customer Boss Tempe bukan hanya diaspora Indonesia, tapi warga Amerika.
Mereka menyukai produk makanan Bos Tempe dan memviralkan melalui sosial media. Wow, they're very soft, like incredible soft, and the taste is amazing. I think I never had a tempe that have this nice flavor. I'm eating raw, like normally I just cook a little bit, but this is great. I mean, I really like it. Karena kita bermimpi besar, otomatis kita harus scale up juga dalam desain, dalam marketing, semuanya gitu. Dan ya role saya terutama ya how to make our tempe itu presentable gitu in the market. It's a new challenge for us, which is good from bringing from the home industry to a bigger scale like manufacturing. Jadi challenge-nya beda, equipment juga nggak bisa pakai kompor di rumah ya kan. It's a good challenge experiment. Bos Tempe memiliki pabrik di kawasan Somersworth, Stafford County, New Hampshire. Dalam 1 bulan bisa mencapai 1.000 kemasan. The next thing yang kita lagi observe and do market research itu nanti ke produk turunan. Jadi chips yang American style. Naratama dan Audrey Utoyo, VOA, New York. Restoran berjalan atau food truck memang sedang menjadi tren di kota-kota besar Amerika. It's a good thing. It's good to see that, there's different food coming around everywhere and it's pretty cheap. Jajaran food truck ini misalnya dapat ditemui di Wilshire Boulevard, pusat kota Los Angeles. I think it's really popular over here in this area. A lot of the people that work here, they just want something fast. So it's really popular over here. Salah satu truk yang ramai dipenuhi pembeli adalah Komodo. Jadi orang nanya, why Komodo, Cuma bisa ketemu di Indonesia, sama, sense-nya pakai lidah, that's the point. Unsur Indonesia memang cukup kental terasa pada truk Komodo. I guess looking at the Java, it says Indonesian curry. I guess I would have kind of guessed that. Selain memakai nama Komodo, hewan asli Indonesia, 2 pemiliknya adalah pendatang Indonesia asal Surabaya yang hijrah bersama orang tuanya ke Amerika tahun 1993. I still have ada pride, so Indonesian pride, no matter what, Saya dari Indonesia, no matter what. Ini bukan country-nya saya, So I still want to have that memory in the restaurant. Erwin Cahyadi yang juga juru masak utama di Komodo bersama kakaknya Eric dan 2 partner lainnya mengoperasikan 2 truk serta kafe merangkap dapur. Pertama kali cuma mikir jualan makanan di jalan, di night club tengah malam sama temen. Menjual makanan di truk diakui Erwin tidaklah mudah. Selain keterbatasan ruang dan peralatan memasak, jenis makanan yang dijual harus memikirkan faktor kepraktisan dan kecepatan penyajian. Karenanya makanan berbasis taco dan burrito pun jadi pilihan di Komodo. Susahnya bahannya untuk masak cuma ada goreng sama griddle sama steam table. Itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Jadi mesti bikin menu supaya gampang untuk dimasak dan menjual. Mereka juga memadukan menunya dengan berbagai masakan Asia, termasuk masakan Indonesia seperti rendang. Rendang yang kita jual itu nomor 1 favorit orang-orang. Kita jual sekitar 200 pound 1 minggu daging. Komodo, salah satu food truck terbesar yang berkeliling di Los Angeles dan sekitarnya, kini semakin dikenal karena banyak dipromosikan dari mulut ke mulut oleh para pelanggannya. Dari Los Angeles, California, demikian laporan tim VOA. Bagi orang Indonesia di perantauan, kalau lagi rindu tanah air, bisa jadi makanan Indonesia menjadi obatnya. Tempe tentu saja menjadi salah satu menu yang dicari. Di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, kami bertemu dengan Nurjanah Kadir yang biasa dipanggil dengan Liz. Dari tangan Mbak Liz inilah tempe yang banyak dicari orang perantauan berasal. Mungkin orang rasain tempe ini cocok, akhirnya dari mulut ke mulut, terus akhirnya menyebar keluar kota juga. Dalam sebulan produksi tempe itu minimal 4.000 tempe. Hari itu Liz sedang sibuk mengemas tempe untuk diantar ke pelanggan atau dititipkan ke toko-toko makanan Asia.
Bagi pembeli yang berasal dari luar kota, biasanya titik bertemunya di depan toko-toko Indonesia. Jadi, sekali jalan, Liz bisa melayani pembeli sekaligus menitipkan tempe-tempe lain ke toko tersebut. Pertama menetap di Philadelphia, Liz bekerja sebagai buruh pabrik kertas. Liz juga pernah menjadi buruh pabrik pengemasan yang diupah per jam. Bahkan untuk meningkatkan pendapatan, Liz pernah bekerja selama 16 jam per hari. Setelah putrinya lahir, Liz merasa lebih cocok untuk bekerja di rumah sambil mengasuh putrinya. Pertimbangannya, selain waktu yang tersita untuk bekerja, menitipkan putrinya di tempat penitipan anak bukanlah hal yang murah di Amerika. Sekarang Liz bisa bersama putrinya di rumah dan juga saat mengantar pesanan tempe. Menurut Liz, usaha ini bukan usaha kecil, melainkan cara mengisi waktu sambil mengasuh anak di rumah, tapi tetap bisa menghasilkan uang. Kita butuh ketelatenan, butuh tepat waktu, itu yang penting. Dan seluruh proses pembuatan tempe Liz melakukannya sendiri, mulai dari mengupas kulit kedelai hingga peragian. Kami melongok ke ruang masak tempe. Terbayang bukan hal yang ringan untuk mengerjakannya sendiri. Suami Liz bekerja di luar kota dan hanya bisa membantu 2 hari setiap minggunya. Bener dingin, jadi bener-bener nanti kualitas bagus. Itulah kisah perantau yang produktif mengisi waktunya. Dari Philadelphia, Rafael Setio, Alam Burhanan, VOA. Ini kedelai lokal yang Bapak minta kemarin Pak, sudah jadi tempe Pak yang Bapak kirim kemarin ini. Nih, udah jadi seperti ini Pak. Jadi kita ini nggak mungkin ngomong ke semua orang bahwa tempe kita bersih, nggak mungkin. Saya ketemu orang nggak kenal, nggak mungkin saya kasih tahu bahwa tempe kita bersih, nggak mungkin kan Pak. Jadi saya harus panggil pihak ketiga yang memverifikasi, yang sudah membuktikan bahwa proses kita ini benar, proses kita ini sesuai standar. Jadi kalau semuanya itu di lingkungan dengan standar kerja yang baik, termasuk standar semuanya distandarkan dengan baik, maka orang itu akan jadi percaya gitu loh. Dan itu sebetulnya akan menaikkan pamor dari produk kita sendiri sebetulnya. Menurut saya ini lebih ke arah saling mengedukasi dan menginspirasi lintas generasi. Bagaimana membuat sesuatu yang semangatnya itu bisa ditularkan dan bisa diteruskan. Gerakan tempe ini sebetulnya adalah undangan. Tempe ini hanya salah satu contoh. Di sisi lain, banyak yang seperti tempe di bidang lain yang harus kita gali, tetap percaya identitas kita. Yang sudah di-reset, di-R&D-kan oleh nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu. Jangan ditinggalkan, jangan terputus. Adaptasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru sekarang. Kita akan menemukan identitas Indonesia yang baru di masa depan. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Amadeus Driando Anan Winarno, seorang ilmuwan tempe. Ando, terima kasih banyak bisa hadir. Kehormatan. Kecil sepertinya tempe nih sudah ada di sekitar saya. Snack utama saya adalah tempe goreng, masih sampai sekarang. Kebetulan besar di Bogor sampai SMA di Regina Pacis Bogor, kuliah S1 Bioteknologi di Atmajaya Jakarta. Kebetulan mengambil S3 di University of Massachusetts Amherst di Amerika. Di Amherst? Karena peringkat food science nomor 1 yang saya lihat. Nah dari situ sebetulnya saya akan lanjut lagi di Oxford tahun depan. Nah, sekarang lagi persiapan. Ngambil food science lagi? Bukan, ngambil executive MBA. Karena sadar bahwa wah, sains ini hanya separuh gambaran, sisanya divergent. Scale up. Bagus. Nah itu. Dan ya sepanjang hidup saya ada beberapa emotional whys. Alasan yang membuat saya nih, kayaknya kalau saya nggak melakukan ini selama hidup saya
perasaan saya itu tidak terpenuhi gitu ya. Ada 3 sebetulnya. 1, adanya gen kanker yang tinggi di keluarga. Kakek saya harus mengoperasi ibunya sendiri di garasi rumahnya sebagai dokter hewan, sehingga beliau trauma karena operasi ini dan pindah ke ilmu pangan. Sekarang beliau menjadi Bapak Teknologi Pangan Indonesia dan saya dilahirkan seperti melihat titik-titik yang bisa saya hubungkan. Dan di situ saya lihat bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan resiko kanker. Karena banyak orang di sekitar saya memiliki kanker dan saya melihat makanan ini sangat penting. Selain olahraga, istirahat, sosial, dan lain-lain. Jadi ini menjuruskan saya ke pangan. Yang kedua adalah lingkungan. Tinggal di Bogor, Jakarta, dekat Sungai Citarum yang dinominasikan sebagai sungai paling terpolusi di dunia. Kalau saya lari pagi, latihan maraton, saya ada rasa gemas gitu ya. Apa yang bisa dilakukan supaya tidak seperti ini alamnya. Sustainability. Tadi health, sustainability. Yang terakhir, equity, affordability. Saya ada paman dan bude saya yang tinggal di Jerman. Bude saya orang Jerman, paman saya orang Indonesia tinggal di Jerman. Tidak punya anak, tapi saya sering dianggap anak sendiri, jadi dibawa terutama ke daerah yang lebih timur di Indonesia, paling sering di Raja Ampat, terutama di Desa Sawinggrai. Setelah beberapa tahun rutin ke sana, ternyata teman-teman saya di sana itu memiliki masalah malnutrisi, stunting. Di situ hati saya tersentuh, saya sangat memiliki privilege. Kalau saya tidak melakukan apa-apa, paling tidak mencoba sekuat tenaga saya, hidup saya kurang berarti. Di situ yang saya terima. Dan dari semua pergumulan ini, saya menemukan titik tengah health, sustainability, dan equity itu di tempe, karena tempe adalah makanan yang bergizi, ramah lingkungan, dan terjangkau. Jadi itu. Oke, sebelum kita deep dive, kenapa maraton? Hobi Anda? Iya, saya mengenal maraton waktu saya tinggal di Massachusetts. Kebetulan mengantarkan teman saya ke New York, lagi ada New York City Marathon. Wah, maraton nih. Orang awam seperti saya yang bukan atlet nih bisa ikut, saya bisa berusaha, tapi saya bisa mengejar ke 6 World Major Marathons. Di mana aja? Di New York? Boston, Chicago, Berlin, London, Tokyo. Nah, kalau saya ikut maraton ini mempromosikan tempe, saya selalu lari pakai I run on tempe gitu. I run for tempe. Wow. Pernah diteriakin, I run for tempe, I run for bacon gitu dari penonton. Saya melihat kalau bukan saya, siapa lagi yang mencoba membawa tempe ini ke ranah kompetisi olahraga global. Walaupun dengan skala saya sebagai pelari orang awam. Mungkin itu. Jadi udah 6 maraton, Anda udah ikut? Saya sudah 3. Udah 3? Jadi, cita-citanya 6-6-nya? Cita-cita 6. Ya, Oktober besok di London. Kalau yang di Indonesia kemarin di Bali? Belum, karena saya menghemat kaki untuk yang London. Oh iya? Iya. Gak gampang tuh. Iya. Time-nya berapa? Saya paling cepat itu 4 jam 45 menit. Saya paling lama itu 6 jam. Karena Berlin dan Chicago saya lari 2 maraton dalam 2 minggu. Gitu. Wow. Iya. Wow. Sempat trauma 2 tahun, terus sekarang balik lagi. Ada nggak sih korelasi antara konsumsi tempe dengan efisiensi lari? Atau? Adanya terhadap otot. Oke. Tempe karena sifat antioksidan, menurunkan inflamasi. Jadi recovery otot itu bisa lebih cepat. VO2 max-nya lebih tinggi ya? Iya. Kita sempat ngobrol tuh dulu dengan banyak sekali atlet-atlet di bulu tangkis dan cabang olahraga lainnya. Kita selalu coba pastiin VO2 max mereka tuh di atas 60. Iya. Tapi saya nggak pernah pikiran bahwa tempe itu berkorelasi dengan peningkatan VO2 max. Kalau tahu in hindsight, ya mungkin saya kasih tahu mereka waktu itu. Iya, mungkin belum langsung ke VO2 max-nya, tapi masuk akal karena via jalur recovery ototnya itu. Cerita deh mengenai tempe. Proses pembuatan tempe itu kayak gimana? Baik, jadi tempe itu pertama kali didokumentasikan sekitar tahun 1600-an dalam sebuah serat centini yang tadinya ini tuh semacam daun lontar yang kemudian ditranskrip
Di mana dan oleh siapa? Pertama kali dokumentasikan oleh Pakubuwono keempat. Jadi waktu masih pangeran, berjalan-jalan untuk menulis jurnal ini ke Desa Mbayat, Klaten. Kebetulan tempat kakek saya dilahirkan. Itu dihidangkannya sambal tumpang atau sambal leto. Jadi bayangkan tempe 400 tahun yang lalu itu dihidangkan untuk tamu kehormatan, pangeran. Jadi sini saya ada segemasnya dulu nih derajatnya setinggi ini, terus mulai istilah bahasa Inggrisnya taken for granted ya karena murah ada di mana-mana, baru kita mau naikin lagi nih. Seperti itu. Nah, itu 400 tahun yang lalu. Tempe pertama dibuat itu bukan dengan kacang kedelai yang kita tahu sekarang, tapi kedelai hitam lokal dibuat di daerah sekitar situ, dan di sekitarnya seperti di Wonogiri itu banyak variasinya. Tempe kacang koro, tempe kacang mete. Jadi tempe secara sejarah itu tidak harus dari kedelai. Nah, proses pembuatannya sama benang merahnya. Konsep mudahnya adalah membuat tempe itu bagaimana kita menyenangkan hati bayi-bayi jamur tempe supaya mereka tumbuh menjadi jamur tempe dewasa yang mengeratkan bahan bakunya, membuatnya lebih bergizi, jadi mudah dipotong, mudah dimasak, lebih enak. Nah, kalau kita lihat para pengrajin tempe, biasanya mereka punya raginya, serbuknya. Itu kalau kita zoom dengan mikroskop. Inoculum. Betul. Inoculumnya itu adalah spora-spora jamur tempe. Yang paling terkenal adalah Rhizopus. Tapi di Indonesia, kayak keju di Perancis kan macam. Di Indonesia tuh kaya sekali keragaman tempenya ini. Nah, jadi memang awalnya seperti ada satu orang nenek moyang kita yang iseng, oh mau bawa bekal kedelai rebus gitu. Dibungkusnya pakai daun. Begitu ditinggal 2 hari dibuka, wih jadi apa nih? Kok padet? Tetap dimakan. Ternyata enak juga. Sampai sekarang diteruskan gara-gara satu orang iseng itu. Jadi itu sebetulnya lebih kecelakaan ya daripada. Sepertinya begitu. Belum ada dokumentasi resmi, tapi sepertinya begitu. Nah, di permukaan daun ini ada sporanya Rhizopus. Dan sekarang kita kalau mau membuat tempe itu seperti ini. Oke, bayi-bayi jamur ini yang diragi ini sukanya makanan seperti apa? Oh, maunya empuk. Ya udah kita kupas kacangnya, kita rebus. Oh, maunya mateng. Ya udah kita masak. Oh, maunya nggak terlalu panas. Ya udah kita tiriskan dulu. Oh, maunya nggak mau terlalu basah. Ya udah kita keringkan dulu. Oh, maunya abis makan tidur di kamar tidur. Ya udah kita masukin ke daun lipat atau di industri sekarang plastik. Oh, maunya di kamar tidurnya ada jendelanya. Plastiknya dilubangin, di daun sudah ada celah-celahnya lagi. Oh, maunya tidur sekitar 1,5 hari, 30 jam sampai 72 jam. Ya udah nanti dibangunin abis itu ya. Udah bangun, udah dia bahagia. Jadi kuat. Seperti itu. Oke, ini kan banyak B12-nya, Rhizopusnya. Terus Anda udah beberapa kali lah ngobrol gimana Rhizopusnya ini ditambahkan lah dengan bakteri-bakteri yang lain. Ceritain deh. Jadi ujung-ujungnya nih kemana sih? Bisa bikin Superman atau enggak? Gitu. Iya. Jadi memang tempe ini adalah makanan nabati satu-satunya yang secara alami mengandung vitamin B12. Kenapa ini penting? Karena vitamin B12 adalah satu zat gizi yang penting. Perkembangan otak, syaraf, penglihatan, sistem fungsi tubuh normal. Dimana kalau orang tidak mengkonsumsi produk hewani, dimana sekarang sedang veganism juga sedang naik, dan kemudian banyak juga involuntary vegan, orang-orang misalnya yang di pedesaan, yang hanya bisa makan seperti kakek saya dulu. Itu sangat penting untuk mendapatkan vitamin B12. Tempe ini bisa menjadi satu-satunya makan dari seluruh dunia, ini satu makan dari Indonesia. Tapi biasanya itu karena ketidaksengajaan, karena kontaminasi. Karena bakteri yang menghasilkan vitamin B12 ini, ada Citrobacter, Propionibacter, ada Klebsiella. Ini adanya di tanah sebetulnya. Jadi biasanya masuk ke tempe, seperti masuk ke ternak ya, masuknya kan lewat rumput. Lewat tempe ini lewat air sungai, lewat tanah gitu. Nah, kontaminasi seperti ini kan biasanya kurang diterima dalam industri pangan modern yang harus higienis.
Jadi di sini saya sudah meneliti dari tahun 2018 bersama tim saya, bagaimana kita menjodohkan Rhizopus sebagai jamur tempe ini dengan bakteri ini supaya tempe-tempe yang diproduksi terjamin kebersihannya dan kandungan vitamin B12-nya. Ujungnya untuk kesehatan masyarakat juga. Nah, dan perjodohan ini bisa. Jadi, tapi yang namanya perjodohan ya, karena mencari kecocokan, suasana. Pertama diketemuin di mana gitu loh. Jadi kayak di laboratorium kita melihat, oke, misalnya mereka berdua nih ngedate gitu ya. Tempat ngedate-nya harus kayak apa supaya mereka bahagia. Nah, tapi ini baru satu bakteri, baru satu gizi. Gizi berikutnya yang sedang saya kerjakan juga adalah omega 3. Omega 3 ini penting untuk lagi-lagi kesehatan. Biasanya bakterinya omega 3 ini mirip seperti bakteri vitamin B12 tapi di laut. Jadi mikroalga. Alga tapi mikro. Nah, ini juga bisa dijodohkan dengan Rhizopus. Wow. Jadi tempe yang berevolusi, punya nutrisi dan nantinya tekstur seperti seafood alternatif. Inspirasinya bisa modern, bisa tradisional. Tradisional, kakek saya dulu waktu kecil, kalau tidak sanggup membeli tempe kedelai, makannya tempe gembus. Karena lebih murah, terbuat dari ampas tahu. Dan sama sehatnya. Dan tidak kalah sehatnya. Jadi memang profil nutrisinya beda. Tapi yang menarik adalah teksturnya sangat homogen. Seperti daging seafood. Jadi dari gabungan lagi-lagi kearifan lokal, teknologi terkini bisa jadi seperti apa. Hingga akhirnya dari informasi ini kita melihat tempe itu seperti peternakan masa depan. Tidak butuh binatang, jauh lebih cepat, 2 hari jadi, sangat efisien. Karena kalau kita bandingkan efisiennya, dibandingkan dengan daging sapi, tempe konvensional kedelai, itu proteinnya setara, energinya setara, zat besinya setara, seratnya jauh lebih tinggi, kalsiumnya ternyata lebih tinggi, lemak jenuhnya jauh lebih rendah, garamnya jauh lebih rendah. Yeah. Ini baru nilai gizi dari sisi keramah lingkunganan untuk mencapai protein yang sama, memproduksi protein yang sama. Tempe ini 4 kali lipat lebih hemat energi, 12 kali lipat lebih hemat dalam produksi gas efek rumah kaca, dan harganya kita tahu jauh lebih terjangkau. Dan penggunaan lahan juga jauh lebih kecil. Penggunaan lahan juga jauh. Kita memutus rantai produksi makanan dari yang bahan bakunya digunakan untuk pakan ternak, ternak ditumbuhkan. Ini kita shortcut untuk konsumsi manusia. Kalau kita menggunakan pendekatan yang ada di Australia itu satu sapi itu 1 hektar. Iya kan? Bayang nggak kalau ada berapa juta sapi, berapa juta hektar yang dibutuhkan. Ini kan dalam konteks space yang jauh lebih kecil. Gitu. Dan sapi tidak semua bagiannya dimakan manusia. Betul. Iya. Betul. Oke, jadinya multiplisitas efisiensinya nih udah sangat tangible lah, obvious banget kan. Iya. Balik ke bakteri. Ini akhir-akhir ini saya tuh baca beberapa jurnal yang menceritakan bahwa ada satu bakteri namanya Akkermansia, Misonephilia. Yang katanya tuh nyambung dengan kapasitas yang bisa mengurangi inflamasi. Bisa mengurangi diabetes, kanker bahkan, dan banyak hal. Obesitas. Iya. Itu bisa nggak sih diaplikasikan, digabung dengan Rhizopus untuk supaya tempenya ini benar-benar tempe prime gitu loh. Iya. Baik, ini saya karena belum pernah bereksperimen secara teori, saya melihatnya bisa. Jadi namanya kan Akkermansia muciniphylla, artinya suka musin kan pelapis saluran pencernaan, air liur kita juga itu musin. Tinggal kita mencari lagi-lagi suasana ngedate mereka nih harus seperti apa gitu. Lampunya harus agak lampunya gelap-gelap harus ada. dikit. Bisa jadi kan karena memang aktivitas jamur tempe Rhizopus ini memecah komponen yang membuat musin. Jadi musin seperti air liur ini kan seperti gel ya. Iya. Gel itu jaringan, adanya air-air yang terjebak oleh jaring-jaring protein, karbohidrat.
Nah, aktivitas jamur tempe rhizopus itu memecah karbohidrat, protein. Jadi bisa jadi si Mucinifila ini pertama nggak suka. Bisa jadi mereka ketemu nih, wah ini kita kasih gel dulu gitu ya. Pertama suka nih, tapi aduh gelnya dimakan sama jamur tempe terus nih, terus dia ngambek kan. Bisa jadi dia dorman. Oh yaudah dorman. Jadilah tempe ada dianya tapi dia dorman. Tapi kalau dimakan, nah ini yang harus diteliti. Apakah dia bisa jadi probiotik untuk bangkit di saluran pencernaan akhir? Itu menarik sih, Pak. Tapi itu kan pemutihnya, miseliumnya. Dia kan Betul. sebetulnya mengurangi musinnya kan? Betul. Nggak tabrakan tuh Nah, dengan itu tadi. bakteri ini. Begitu misalnya musinnya habis atau zat gizi yang diinginkan si Akkermansianya ini habis, dia punya dua pilihan. Bisa jadi mati total, bisa jadi dorman. Kalau dorman, itu ada peluang bisa dijadikan probiotik. Ya. Jadi dia dorman, musin habis justru bermanfaat untuk kita. Karena misalnya tempenya udah jadi ini dia terus tumbuh, bisa jadi malah menurunkan kualitas. Karena itu reaksinya mirip reaksi pembusukan. Jadi bisa jadi bermanfaat. Tapi ini menarik Pak, ini secara teori. Wah ini keren banget. Keren banget nih kalau dieksplor. Dan kalau kejadian aja, itu sangat bisa menyehatkan humanity. Bukan hanya orang Indonesia ya, tapi secara keseluruhan kan. Iya, functional food.